Anak-anakan mesra-mesraan di sini nggak ajak aku. Maaf ya, ini siapa ya, aku boleh tahu ya? Saya kebetulan yang jaga di sini, Mas. Risa toh ini ya, subhanallah. Ini lihat ini loh, kota Jogja dari atas ini loh. Kelihatan ya dari sini. Iya. Kelihatan itu kalau sedikit malam dikit itu lampu-lampu. Jadi kayak bintang ya. Tapi Mas Tuko ngerasain nggak sih energi yang ada di sini? Benar ya, ada sesuatu. Saya tadi yang dikatakan Nadia bahwa di sini ada energi positif kesejukan, tapi nggak tahu kalau mungkin Risa melihat selain positif mungkin apa ada energi yang lain yang lebih dominan atau lebih menjaga suasana yang ada di sekitar ini. Iya, di sini memang ya kalau Mas Tuko udah jalan-jalan ke suatu tempat pasti ada historinya dong, Mas. Iya kan? Dan di sini tuh kayaknya memang dominannya sih positif, Mas. Tapi ada beberapa yang kerasa negatif itu yang dibawa dari orang luar yang datang ke sini. Udah mulai. Ini tidak mulai ini. Kan? Ya. Ya, karena nggak semua orang punya niat baik ke tempat ini. Betul. Ada beberapa yang memang punya kehendak sesuatu yang nggak sesuai gitu. Biasanya dia bawa sesuatu juga gitu yang negatif dan mengundang juga. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Risa Saraswati dan Nadia Rafika. Dan sekarang saya berada di lokasi Gua Cerme Selo Pamioro. Selo Pami Imogiri, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta menawarkan keindahan wisata yang berlimpah. Salah satunya adalah keindahan stalaktit dan stalagmit dan sungai bawah tanah yang tersimpan dalam Goa Cerme. Goa yang terletak di desa Selo Pamioro, Imogiri, Bantul, Yogyakarta ini disebut-sebut pernah menjadi tempat berkumpulnya Wali Songo untuk melakukan musyawarah dalam menyebarkan syiar. Nama Cerme sendiri diambil dari kata ceramah dan kata cermin yang berarti introspeksi. Goa Cerme tidak hanya terkenal akan keindahannya, tempat ini juga dikenal dengan cerita mengenai tempat meditasi non mistis. Tidak sedikit pelaku meditasi yang mengalami kejadian spiritual seperti melihat sosok bersorban, ular misterius, suara gaduh seperti sedang musyawarah, hingga kejadian aneh yang dialami karena kurang menjaga sikap selama ada di Goa Cerme. Mbak Risa dan Nadia, informasi tentang Gua Cerme itu gimana nih menurut Mbak Risa? Iya, jadi yang saya dengar sih Mas, di sini tuh ada sebuah gua. Enggak sebuah sih, beberapa. Mungkin karena kita udah datang ke sini, ada beberapa yang menyambut untuk ngajak ke sana kali ya. Jadi di sini ada beberapa goa dan yang paling terkenalnya itu Goa Cerme, di mana ceritanya sih dulu itu tempat Goa Cerme itu dijadikan tempat bermusyawarah para wali, Mas. Iya. Jadi suci dong. Iya, Cerme itu dari kata ceramah katanya sih. Iya. Dan ada beberapa goa lainnya yang jadi goanya khusus, Mas. Ada Goa Dalang, Goa Badut. Jadi buat siapa yang mau bertapa di Gua Dalang untuk yang mau jadi dalang. Terus yang mau jadi pelawak di Gua Badut gitu. Bisa tuh Mas, Ya, bisa juga. Saya di situ akhirnya nambah kelucuannya, bisa nambah. Iya. Jadi gitu menarik ya? sih Mas buat kita cari tahu kan. Ternyata di sini banyak tempat-tempat atau gua-gua yang Sesuai profesi. sesuai dengan profesi. Iya. Nah, aku kalau ekspor sendiri boleh nggak? Loh. Ya, aku sendiri aja sendiri. Kamu kan orangnya manis dan enak dilihat, enak diapain aja. Tapi kalau kamu jalan sendiri apa nggak takut apa nggak ada nanti itu garangan itu banyak yang Apa itu datang. garangan? Garangan itu seperti kayak bentuknya kayak barang-berang gitu loh. Nggak. Ada berang-berang mirip manusia dan ini banyak kan manusia mirip berang-berang. Yaudah yang penting hati-hati ya. Ya. Jangan sampai kamu tergoda oleh laki-laki bibir lorek-lorek. Ya,
Berarti gimana Mbak Risa ini? Iya, Dijaga nggak? kalau berani ya, kenapa enggak? Mas? Oh benar, ini tempatnya nggak sembarangan, nggak boleh sembrono loh. Tapi ada beberapa tempat yang enggak loh. Oh iya, Berani? Bani. Tenang, Benar ya? nanti aku ajak Bumi ya. Ya, hati-hati ya. Mbak Risa, gimana kalau kita lanjut ke penelusuran ke arah kiri nih? Karena kita lihat pohon beringin ini kayaknya ada energi yang sangat kuat, dan sampingnya tadi goyangannya tadi sampai diambil sama tim Mr. Tukul, Mas siapa ini tadi mengambil kayak dia melambai-lambai itu. Ya. Iya, ayo Mas. Yuk, di sini ya. Ada apa sebenarnya pohon beringin yang kayaknya energi yang mengajak saya dan Mbak Risa akan penelusuran ke tempat itu? Ikut terus. Mr. Tukul, jalan. Au! Kayaknya energinya kuat sekali nih Mbak Risa. Iya, saya sih ngelihatnya Mas di sini tuh apa ya, kayak semacam energi yang dari luar masuk ke dalam sini, ke daerah sini tuh disaringnya di sini Mas. Jadi ada kayak ngelihat sosok kayak penjaga gitu. Saya ngeliatnya kayak ada sosok laki-laki. Apa sih kalau menyapa tuh Sugeng Rawuh ya. Iya tadi kayak menyebut gitu, dan sosoknya sih laki-laki, tidak terlalu tua tapi gagah sih Mas. Dan orang dari luar datang ke sini semacam apa ya, security gitu yang saring gitu, yang dia yang mengontrol siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak gitu. Memang luar biasa sekali tempat ini Mbak Risa ya. Iya, dan pasti tempat ini jadi tempat berkumpulnya para wali juga bukan sembarang tempat sih Mas. Udah kepilih ya. Ada sesuatu yang istimewa di sini. Mbak Risa, mungkin kita ke Gua Dalang gimana ya Mbak Risa? Setelah ini kan Oh itu menarik sih Mas. Pengen ke ke situ. Gua Badut nih. Iya. Seperti apa suasananya, tempatnya Mbak Risa? Nah pemirsa, seperti apa Gua Dalang dan Gua Badut? Energi apa nanti akan terlihat oleh Mbak Risa dan tim Mr. Tukul Jaya. Terus, Mr. Tukul. Masih di sekitar Goa Cermet, ternyata terdapat beberapa goa yang lebih kecil seperti Goa Dalang yang digunakan untuk semedi para dalang. Goa Ledek digunakan untuk semedi para sinden. Goa Kaum yang digunakan semedi para tokoh agama. Serta Goa Badut yang biasanya digunakan semedi oleh para komedian. Goa-goa itu konon dapat meningkatkan kemampuan si individu yang berdoa maupun meditasi di dalamnya. Kalau pengalaman yang hal pribadi dari saya sih, itu pernah saya ngantar tamu ke dalam itu kan ada dua teman saya di depan, terus teman saya itu di belakang. Kalau sini kan ada yang namanya binatang itu sidat, pelus namanya, kalau orang sini bilang pelus itu kan panjang yang ada kurang lebih 1,5 meter itu. Teman saya bilang kalau ini ada belusnya panjang gede itu, terus saya lihat, terus tak godain gitu aja, tuh ngikutin saya. Terus waktu itu saya sentuh pas di atas kukunya sini tuh, saya sentuh gitu malah kepala saya yang bengkok seperti itu. Jadi kan waktu habis bengkok ini, terus saya bawa ke tempat sini kan ada yang namanya sesepuh sini kan, saya bahas itu, saya cerita kalau waktu saya masuk gua tadi tuh nyentuh ini itu, dia bilang oh iya itu, kalau beliau bilang tuh tidak mau, bukan waktunya untuk sembrono, untuk guyon seperti itu. Terus dia bilang nunggu habis maghrib dulu seperti itu. Terus habis maghrib dia sholat tuh saya dikasih doa semacam itu, terus sembuh. Waktu itu lakon di dalam itu 3 hari 3 malam. Itu sebenarnya tidak hanya sembuh. Berhubung baru 3 hari 3 malam sudah ada melihat, istilahnya melihat suatu mohon maaf sarasehan ya, sarasehan seperti rapat itu. Nah yang sarasehan ini orang-orang yang sudah mohon maaf, yang sudah istilahnya yuswa tua lah istilahnya, semuanya istilahnya berserban berpakaian Jawa. Ada salah satu beliau itu tadi ada yang tunjuk jari.
boleh tempat ini ditinggalkan. Tapi yang anak kecil nunjuk saya itu waktu itu nunjuk saya, anak kecil itu harus ditinggali. Nah, maksudnya ditinggali apa saya sendiri kurang tahu. Nah setelah itu hilang beliau-beliau ini. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di pintu masuk Gua Cermek. Seperti apa ya di dalam? Yuk, kita masuk aja yuk. Ternyata sebesar ini ya. Aku kira sih besar banget, tapi masih sesuai dengan ekspektasi saya sih. Cuman ya udah kita lihat di bawah yuk, siapa tahu lebih bagus di bawah. Gelap juga ya. Takut kok sendiri sih. Akhirnya ada temen juga. Mister E, sini dong, aku kesannya susah. Sebentar Nadia, ini ada sosok yang di sini merasa terganggu karena kita masuk. Oh gitu? Ya. Ternyata Mas E sana. Itu ada sosok berbentuk seperti sebenarnya sih dia termasuk ini di sini positif, cuma ini ada sosok yang negatif. Kalau apabila ada pengunjung masuk sini, apalagi tadi kan si Nadia teriak kan, dia merasa terganggu gitu. Jadi dia merasa terganggu, inginnya mendekat ke sini. Aduh Mas E, aku udah takut deh. Ini yang di sana mulai berdatangan semua, karena yang satu ini kan mulai terusik, yang sana ikut ke sini semua. Karena benturan energi yang terlalu kuat hingga menyebabkan tubuh Nadia tumbang. Bagaimana kelanjutannya? Nadia, tadi waktu yang saya bilang Nadia berinteraksi dengan makhluk yang sempat marah tadi, apa yang Nadia rasakan? Seluruh badan aku asalnya nggak terlalu panas, jadi panas banget, berkeringat seluruhnya, sampai dari air mata keluar sendiri, saya juga nggak tahu. Terus lama kelamaan lama sampai akhirnya saya pas duduk di situ, tapi saya nggak tahu, saya kira saya mau pingsan nggak tahu, tapi masih sadar akhirnya. Lemes banget, kayak hilang kesadaran gitu. Ya emang itu tadi kan benturan sosok siluman yang ada di sini. Dia merasa terganggu sewaktu si Nadia teriak. Jadi dia yang negatif-negatif bermunculan semua karena tempat gini, memang ini tempat ini positif, tapi dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang negatif gitu. Nah, makhluk negatif ini siapapun yang ramai di sini apa, dia akan bermunculan. Sosoknya itu, sosok negatif apalagi ya, biasanya berupa seperti apa, visualnya seperti apa? Nah, kalau tadi yang bersentuhan dengan si Nadia, ini sosoknya ini tinggi besar, ini ada tanduknya gitu. Ini ada tanduknya, matanya merah, tapi bentuk wajahnya ini mirip binatang, juga mirip manusia. Jadi dia berbentuk ini hitam, seperti ada bulunya, cuma ini kukunya panjang-panjang. Jadi emang dia di sini kalau ada orang-orang yang punya niatan negatif, pasti dia akan datang ke sini. Itu ada suara-suara apa sih? Apa dia mendekat? Ya, ini mulai berdatangan semua dari sana. Terus aku takut.
semua. Mendekat nggak? Mendekat semua ini. Ini udah mulai mungkin ratusan jumlahnya ini dari sana. Aduh. Tuh, bunyi-bunyi terus kan istrinya kayak ada. Benturan-benturan energi yang mulai keluar, ini akan menimbulkan suara-suara yang Kasih tanda gitu ya, Iya. kode ya bahwa dia datang ya. ini sekarang persis di belakang sini dia ada sosok. Ada lagi suara istri, aku dengar terus suaranya. Tuh kan pemirsa banyak bunyi-bunyi terus di sini kan. Tuh ada yang lempar lagi ke aku. Aduh. Tadi apa yang lempar saya istri ya? Ya, sebenarnya sih bukan lempar-lemparan, tapi benturan-benturan energi gitu. Mulai, ya kita sekarang udah bener-bener di tengah-tengahnya gitu. Jadi depannya Nadia ini ada sosok juga, di belakangnya ada. Ini semuanya kita dikelilingi. Nah, saya kan masih agak puyeng-puyeng ya. Iya, iya. Mungkin belum stabil Ya, karena tadi benturan-benturan dari energi dari yang negatif, terus energi positif, karena Nadia kan sudah mulai berbenturan terus, Ya. akhirnya menguras tenaga benar-benar nggak kuat gitu. Nah, saya pengen nanya nih sama Ya. Mas E. Katanya kalau datang ke sini itu nggak boleh sendirian ya misalnya. Ya. Terus kita kan nggak boleh kayak sompral atau meremehkan gitu ya. Itu Ya. kenapa Mas E? Gini, memang dimanapun tempat kita nggak boleh ngomong yang enggak, terus nggak boleh meremehkan, apalagi sendirian. Karena ini kan tempatnya kan banyak lokasi-lokasi. Jadi kalau sendirian bisa dikatakan dia diserang oleh makhluk-makhluk negatif. Mungkin dia akan melakukan hal-hal yang perkataan-perkataan yang nggak benar gitu. Jadi makanya jangan masuk sendirian. Kalau bisa ya sama juru kunci mas. Ya Allah. Karena benturan energi yang terlalu kuat hingga menyebabkan tubuh Nadia tumbang. Bagaimana kelanjutannya? Karena kekuatan-kekuatan yang ada di lokasi ini, lebih baik kita keluar aja. Dalang itu dulu untuk bersemedi para dalang-dalang. Mbak Risa, sebelum kita masuk, apa yang Mbak Risa rasakan kita sebelum masuk ke pintu bibir Gua Dalang? Saya sih ngerasanya Mas, ini walaupun ya memang sejuk, terus tenang, tapi memang ada kekuatan besar sih di sini. Mungkin yang ditinggalkan oleh para leluhur atau orang-orang yang katanya memang bertapa di sini sebelumnya, Mas. Gimana kalau kita pelan-pelan? Ayo. Tapi memang enak sekali hawanya, bikin kita kerasan. Gimana kalau kita Ayo, Mas. menikmati kesejukan berdua di sini? Iya, kita berdua, Mas. Ada suara. Apa itu Mbak Risa? Kayaknya ada, penghuninya itu ada ya Mbak Risa? Ada Mas. Rasa sih. Wah, ini ada tulisannya nih. Gua Dalang. Oh ini Mas. Gua Dalang. Ya. Assalamualaikum. Salam. Pak. Izin Pak. Ya, Dengan Bapak siapa? Pak Paijan. Pak Paijan. Pak, saya penasaran. Kenapa gua ini diberi nama Gua Dalang? Gua Dalang itu dulu untuk bersemedi para dalang-dalang. Kalau menurut Mbak Risanya, kenapa gua ini disebut Gua Dalang? Saya sih melihatnya Mas, dulunya di sini memang karena terkenal tempat meditasi, jadi memang yang datang ke sini sepertinya memang para dalang pada saat itu. Terus beliau
para dalang itu merasakan ada perubahan yang positif setelah dari sini, dan itu jadi nyebar sih, saya kelihatannya sih jadi menyebar dari mulut ke mulut bahwa siapapun yang mau jadi dalang kalau diberkahi kesini dulu meditasi, nanti akan merasakan perubahan setelah dari sini gitu. Asal mulanya dari situ. Tapi di luar itu memang ada penjaga di sini memakai bajunya memang seperti apa ya? Kayak kalau apa bendo, belangkon, keris. Ya. Semacam itu yang ada di sini sih. Saya udah mulai kerasa panas sih di belakang sini. Biasanya kalau dalang-dalang ke sini datangnya tuh tiap hari apa saja dan bulan-bulan apa saja. Terus pada waktu siang hari atau malam hari? Datangnya malam hari, harinya malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Biasanya berapa lama Pak meditasinya? Meditasi ada yang semalam, ada yang 1 minggu, ada yang 3 hari 3 malam. Memang pernah dengar suara-suara gamelan atau melayang? Ya pernah. Saya penasaran Pak, ada nggak beberapa yang meditasi di sini atau semedi tiba-tiba ditemui oleh sosok? Ya ada Mbak. Iya. Ada cerita? Ceritanya ya ditemuin kayak apa? Kayak orang pakai sorban. Iya, karena saya tadi sempat dengar Mas katanya untuk beberapa orang yang dia rasa bisa apa ya? Bisa mengamalkan sesuatu yang apa ya, yang positif, energi positif yang dia beri di sini, dia akan memunculkan dirinya katanya. Tapi tidak semua orang, hanya beberapa. Itu pun tidak harus berlama-lama. Bahkan kalau saya tahu yang datang ke sini benar dan bisa mengamalkan dengan baik, katanya hanya dalam beberapa menit saja bisa melihat saya. Gitu. Memang kayaknya beliaunya itu tahu mana yang kayaknya bagus, pas di situ dia bisa tahu langsung katanya. Jadi dalang-dalang ternama di Indonesia udah pernah sini semua. Kayak ada irama-irama, makanya nggak sembarangan ini. Ya. Ada suara tobat Kakang Semar, tobat apa? Malah saya ayo masya mana tanding karo Semar ya turgo juga aku dengan Marto iki turgo tobat Kakang Semar, tobat apa nih? Tobat Kakang Semar. Ayo diwasrani aja gak kuning Amarto iki diwasrani gambal ini. Assalamualaikum. Tapi ya. Mas Sukul ini berhasil menghibur beliau kayaknya karena dari tadi kayak ketawa-ketawa ya, terus senang. Jangan kesini. Iya, ya, harusnya ke Gua Badut gitu ya. Tapi yang paling tidak kan memberikan informasi ke pemirsa di rumah, di seluruh alam semesta yang indah ini. Mbak Risa, kenapa Gua Dalang harus di tempat ini? Apakah sosok penjaganya adalah seorang dalang? Kalau yang saya lihat sih Mas, memang dari setiap goa yang ada di sini memang ada sosok penjaganya. Cuman mereka itu bukan dalang atau pelawak gitu. Jadi mereka masih sama-sama atau mereka yang pernah katanya bermusyawarah di sini Mas. Tapi kan yang kita tahu ya orang pintar, terus seperti para wali juga tidak pernah lepas dari sifat seninya gitu. Dan memang ada beberapa di antara orang-orang sakti ini memang condongnya ke situ Mas. Jadi mereka selain mengamalkan ibadah juga mereka suka berkesenian gitu. Dan tapi positif sih Mas. Mau kemana Mas? Ya. Mbak Risa dan Mas Paijan, boleh nggak kita langsung ke Gua Badut nih? Boleh. Nah, pemirsa toko jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di dunia seluruh alam semesta yang indah ini. Seperti apa Gua Badut yang akan saya datangi? Dan energi apa yang akan terlihat oleh Mbak Risa dan Pak Paijan? Ini terus Misi Tukul. Kalau dilihat dari sosoknya juga memang sudah bukan dari abad sekarang gitu Mas, itu udah lama sekali.
suara-suara. Ada orang. Sini. Ada orang. Ini kan Gua Badut. Itu. Yang datang kok malah orang-orangan sawah kayak gini. Ini apa cara mediasi seperti itu? Bagaimana? Bapak tujuannya apa di sini? Saya terus terang ya, kepengen jadi pelawak, Pak. Makanya kalau jadi pelawak, jadi badut harus pakai kurus gini. Kalau yang penari ya yang cantik-cantik. Aslinya ya saya datang. Kenapa? Kenapa? Dia kayak termasuk ada energi yang masuk. Ada energi yang masuk. Bisa tiba-tiba ada energi yang masuk. Oh, ini negatif, Mas. Negatif, Mas. Kita tanya. Saya mau pulang. Saya pulang. Tapi Ke Bekasi. jauh banget. Ya pulang-pulang aja sana. Nggak ada ongkos. 100 ya. Satu. Jadi 50 pun nggak mau. Entah. Udah. Ada duit. Duit siapa? Lo katanya tadi bapak minta uang 100. Saya nggak minta. Tadi ada energi yang kata. Oh ya udah nggak apa. Terima kasih. Ya sukses ya jadi badut. Sedikit. Mbak Lisa, kalau di Gua Badut ini seperti apa sosok penjaganya? Apakah beda dengan di Gua Dalam? Beda sih, Mas. Ini tapi kok panas di sini, bedanya di situ. Karena sejuk di sini panas. Ini sampai keringetan saya. Apa ini? Karena dari belakang Mas Teguh banget. Waduh. Ih. Nggak apa-apa. Sini Pak. Jadi memang kalau di sini, kalau dilihat sosok penjaganya, saya melihatnya sih memang lebih pendek dan agak bulat. Dari karakternya sih agak jahil, Mas. Walaupun sebenarnya positif sih. Dia bukan sembarang orang, cuman memang suka bercanda. Terus kadang-kadang yang saya lihat sih dari orang yang bersemedi di sini, ya memang harus kuat menahan imannya tuh atau godaannya itu dari kejahilan dia kadang-kadang. Oh ya pantesan panas. Dan ini kaki saya tadi gini-gini. Iya. Mbak Risa, seperti apa kesan sosok penjaga Gua Badut dengan kehadiran kita? Ini yang lucu, Mas. Jadi kalau biasanya kalau saya lihat dari karakternya kan sosoknya itu apa ya, kayak pecicilan gitu, suka ini apa bercanda gitu. Terus dia, tapi yang sekarang ini yang saya lihat ini di belakang Mas Tukul ini, dia diam aja, diam terus posisinya seperti gini gitu. Dan tadi sempat saya ajak berkomunikasi karena beliau bilang wah dia sih, tapi sambil tunjuk ke Mas Tukul gitu ya, kurang lebih bahasanya seperti apa ya, dia tidak perlu lagi ke sini katanya gitu. Saya sih sudah ya dia udah tahu katanya, dan energinya juga luar biasa yang Mas itu terima bawa kasih, kesini. makasih. Iya, makanya diem aja Mas di sini. Pak Faisal. Iya. Maaf, kabarnya di sini ada tempat yang dulunya jadi tempat berkumpulnya para wali. Gimana? Itu di sana Mas, di Gua Cermai itu di sana. Oh, di Gua Cermai yang kita tunggu-tunggu, yang kita datangin yang sebenarnya ya Gua Cermai ini. Nah, seperti apa guanya dan ada apa saja, dan ada bekas-bekas apa saja, peninggalan apa saja kok sampai para wali bisa mengadakan rapat di sini atau kumpul di sini. Itu terus. Mister Tukul, jalan. Wow, beda banget ya. Iya. Pantesan, enak banget. Luar biasa sekali nih. Nah,
pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama dengan Mbak Risa dan Pak Paijan, dan kita akan mau nanya-nanya, dan kita sudah masuk ke dalam gua yang sangat luar biasa sekali. Beda sama yang Dalang dan Badut. Di sini lebih lebar, lebih nyaman, dan lebih luas lah ya. Nah, Pak, saya lihat di belakang ini ada cengkungan nih, ada cerita apa nih dulunya nih Pak? Ini luar biasa nih. Sini. Jadi Ya, Gua Cerme itu dulu alam, dulu untuk ngumpul wali 9, mau musyawarah memberikan jenjima kan dari sini Mas. Nah, dinamakan Gua Cerme itu kepanjangan kata wali drama atau kaca. Jadi apa? Kata Kaca, wali drama. cermin. Cermin kaca. Introspeksi diri, Jadi, mawas diri. kalau masalah cekungan itu dulu para wali itu kan sakti tuh Mas. Diri terus itu, sadar terus sampai auranya itu kok gitu. Ada aura seperti apa Mbak Risa? Di sini memang kuat sekali sih Mas. Jadi tapi positif. Jadi memang terasa seperti beda dari tempat-tempat yang lain gitu. Di sini lebih dingin, terus auranya juga kayak bikin nunduk gitu Mas. Kayak apa ya? Kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi buat nunduk, buat merenung, terus buat membicarakan hal-hal menjadi lebih positif tuh di sini gitu. Jika mungkin kalau di tempat lain ada apa ya, pada saat bermusyawarah ada yang bersetegang atau apa, tapi di sini semuanya seperti diobrolkan dengan kepala dingin gitu Mas. Kalau di tempat ini ada energi yang datang sih tidak dari sini. Dari tadi juga sebenarnya sudah agak mengganggu sih Mas. Mungkin kita menguliknya ini ya, merasa kayak jangan diituin terus semuanya atau bagaimana atau enggak sih, ini ada satu sosok perempuan sih. Yang tadi kan pengen mencari tahu apa yang bisa diceritakan kira-kira di luar dari sini. Kalau lihat ada sosok perempuan, memang udah, kalau dilihat dari sosoknya juga memang sudah bukan dari abad sekarang gitu Mas. Itu udah lama sekali. Seperti memakai kembennya saya lihat warna merah, memakai samping apa ya, kain batik gitu, dan seperti kain tapi lusuh, dan ada kisah yang sepertinya bisa kita ceritain. Sebenarnya mungkin dia tidak ingin dikorek masa lalunya seperti apa, tapi sepertinya menarik untuk diceritakan gitu Mas. Dulu kan di tempat ini hutan semua Mas kelihatannya, dan memang ini sudah terbentuk dengan sendirinya. Terus ada kesedihan sebenarnya yang pada saat itu dirasakan, tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Saya sih ngeliatnya sosok laki-laki sih. Lalu something wrong ya, dan laki-laki datang ke sini memohon sebenarnya kepada Tuhan dan leluhur yang ada di sini untuk membantu dia untuk mendapatkan itu. Tapi karena tujuannya berbeda dengan siapapun yang datang ke sini Mas, kan tujuannya dia punya tujuan khusus tertentu gitu yang tidak bisa dipaksakan oleh alam pun, oleh siapapun, perasaan gitu kan, dan ternyata dia tidak mendapatkan itu, tetapi dia menemukan kenyamanan di sini. Jika di luar sini dia merasa gelisah, tapi begitu di sini dia bisa lupa gitu Mas. Luar biasa. Dan akhirnya memutuskan untuk saya akan di sini menjaga tempat ini. Beliau juga cukup malu untuk diceritakan itu. Beliau sekarang ya beliau menjaga tempat ini gitu. Mungkin ya di sini. Intinya sih Mas, dia bilang jadikan pengalaman saya itu sebagai contoh yang buruk katanya. Ya, karena memang kalau kesini memang tempatnya untuk tidak meminta apa-apa kecuali ketenangan. Betul. Luar biasa sekali Mbak Risa dan Pak Paijan informasinya, dan Mbak Risa itu bisa menjelaskannya, menjabarkannya.
Apa ini? Kursi. Ini ceritanya gimana nih? Tadi gini, pertama saya kan ngekspor di dalam kan, terus datang si Mbak Nadia. Mbak Nadia teriak-teriak karena ngeliat saya. Habis itu karena dia rame di situ, energi. Sebenarnya kan ini positif kan, cuma karena ini teriak-teriak, akhirnya energi negatif keluar semua. Terjadi benturan-benturan, akhirnya Nadia nggak kuat jatuh. Mbak, Nadia boleh nanya ini, apa yang dirasakan Mbak? Itu kan dicoba mediasi sama Master I di sana kan gitu. Saya masih sesak napas terus. Ini yang terjadi ke Mbak Nadia itu apa? Iya, sebenarnya Mas, setiap orang tuh bisa membawa energi negatif sih dari luar. Mungkin tadi Mbak Nadia kan habis dari luar, terus memang pada saat energi negatif itu masuk ke tubuh seseorang, biasanya nggak kelihatan sama yang ada jaga di luar sana. Jadi dia bisa masuk ikut, jadi nggak kelihatan sama yang... Kan tadi saya udah cerita, ada yang bisa saring di sana yang filter negatif positif. Tapi kalau udah sampai ke orang, biasanya nggak kelihatan. Sering terjadi kayak gini para pengunjung itu atau para ritual itu? Ya itu kalau yang pengunjung yang kayak gini itu biasanya yang itu Mas, yang istilahnya menyepelekan tempat ini gitu. Oh tadi kan Mbak Nadia kan berani. Berani sendiri gitu. Tadi saya kaget lihat gila ini bukan Mr. I kan, saya teriak gitu, taunya malah teriak diganggu mereka gitu. Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di seluruh semesta. Iya. Inilah hasil kanvas lukisan yang dilukis oleh tim Mr. I. Energi yang ada di gua Cermai ini yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita akan nanya ke Mr. I, bisa mengupas lukisan yang dilukis oleh tim Mr. ini. Monggo silakan ini. Ini Mas Tukul, ini jadi sosok wali-wali yang pada zaman dahulu di sini Mas Tukul. Dia sering melakukan rapat atau ceramah. Terus ini sosok perempuan yang sebelah sana Mas. Yang tadi. Kalau ini sosok badut, cuma sosok badut ini berbenturan dengan sosok energi negatif Mas Tukul. Jadi makanya kan gambarnya nggak karu-karuan gitu Mas Tukul. Kalau dari Mbak Lisa mungkin bisa nambahin? Iya, sama sih Mas. Ini kurang lebih seperti yang penelusuran kita lakukan ya Mas ya. Ini ada perempuan yang tadi saya lihat, terus sosok-sosok penjaga yang di sini ataupun yang dulu pernah kesini pun ya terlihat
di situ, pakai serban putih, terus yang badut juga, ya seperti itu sih Mas. Iya, iya. Kalau dari Pak Paijan bisa nambahin apa? Yang sering dilihat itu yang ini Mas. Oh, sering dilihat oleh orang-orang atau Pak Paijan sendiri tidak pernah lihat? Oh, ini beliau. Pesan-pesannya apa ini untuk para pengunjung, wisatawan domestik atau mancanegara atau mungkin warga sekitar yang mempunyai aset tempat yang sangat luar biasa bisa menghasilkan devisa yang sangat luar biasa sekali kalau kita bisa menjaga dan merawat tempat yang mempunyai nilai jual selling point yang sangat luar biasa ini dari Pak Paijan mungkin. Ya, untuk para wisatawan yang kesini harus jaga tempat-tempat ini yang bagus, tidak boleh merusak tempat ini. Mbak Risa ini kan juga dia merangkap sebagai pegawai Kamarintah ya dan pemerintah ya. Monggo. Ya, aura di tempat ini positif. Jadi kalau datang ke sini pun ya benar-benar melakukan hal yang positif juga gitu, meminta pada yang kuasa, tidak minta macam-macam. Karena pada dasarnya di sini tempat untuk bersemedi itu kan artinya mendekatkan diri dengan yang di atas juga gitu. Jadi tidak meminta macam-macam sih Mas datang ke sini. Sangat setuju semua dari Mbak Risa, Mbak Nadia, Mr. I maupun Pak Paijan. Jadi di sini tempat untuk dilihat, tempat untuk bisa memperkaya ilmu, nambah wawasan karena tempat ini memang sangat sejuk sekali, indah apalagi di malam hari kota Jogja terlihat. Dan bisa dijaga, dirawat, dan dikelola dengan baik, dan pokoknya terus dibenahi yang kurang yang mana, yang kurang pas di mana, akhirnya menjadi tempat yang paling apa itu? Pemirsa, tiba-tiba begitu aku nerangkan ada suara-suara ini berarti menggambarkan, menandakan kita gak boleh terlalu lama di sini. Nah, pemirsa, Mr. Tukul Jajalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dari seluruh semesta yang indah ini, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jajalan, yang negatif yang diambil, dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan di tempat yang ada sejarahnya, budayanya, wisata, legenda, mitos, serta misteri-misterinya. Gitu terus. Mr. Tukul.